Jadi saya kira cukup ya, baik teman-teman ya, tentang perbedaan kebisingan dan volume dan pengukurannya. Jadi pengukuran dengan ukuran untuk volume per suara aja, tidak usah mengukur tingkat kebisingan karena itu nanti susah. Teman-teman susah mencarinya. Seperti itu. Bisa bantu Pak jelaskan kenapa suara umum di LMB menggunakan filter 3 biji, bahkan lebih berbaris atau berjejer, bisa jelaskan secara umum versi konvensional dan versi SWAT trims. Kalau masalah pemasangan Twitter itu versi konvensional tidak ada ya, tidak ada. Maksudnya secara umum Pak orang pakai itu banyak. Yang konvensional itu adalah cara pemakaian yang umum dan itu rata-rata seperti itu gitu. Yang umum dan rata-rata digunakan orang itu konvensional. Seperti itu. Sama seperti model desain bisa. Desain yang umum itu adalah menggunakan menara Fourier. Ukuran menara Fourier-nya itu 4 kali 4, void-nya void long ukuran 4 kali 4. Ya, istilahkan seperti ini ya. Ini saya baru gambar. Ya, bisa dilihat. Ya, ya inilah model bentuk gedung konvensional. Di mana-mana teman-teman akan menemui konvensional itu ada yang sudah umum digunakan. Nah, sementara saya sebut bangunan desain konvensional. Umumnya seperti ini di mana-mana gedung-gedung baru atau usia 3-4 tahun ke belakang ini rata-rata seperti ini, teman-teman. Ini model desain konvensional yang dianggap desain paling mantap gitu. Seperti ini saya sebut desain konvensional, artinya sudah umum digunakan orang. Nah, sementara kalau Twitter itu bermacam-macam. Kalau pemasangan model Twitter di LMB itu model macam-macam. Ada yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang di atas, ada yang ya di atas, ada di atas apa? Di atas kusen, kiri kanan, sebelah atas, sebelah bawah, double 3, double 4 ya itu. Jadi tidak ada yang konvensional. Kalau pasangan Twitter di LMB tidak ada yang konvensional ya. Nah, secara umum di LMI menggunakan, bisa Batu jelaskan kenapa secara umum di LMI menggunakan Twitter 3 biji bahkan lebih lebih berjejer. Nah, kalau ini kan itu tergantung pemahaman masing-masing sebenarnya. Sering, tapi khusus memang ada beberapa konsultan yang sudah cukup senior itu dia punya konsep tersendiri untuk pemasangan Twitter gitu yang tidak diinformasikan di publik. Jadi tidak diinformasi di publik secara terbuka di Facebook misalnya atau tidak diinformasikan. Mungkin adalah yang baru-baru eh, teman-teman yang baru mungkin kesulitan baru mungkin ada yang menginformasikan di LMB. Nah, kalau saya sendiri biasa menggunakan dua buah aja sih, dua buah aja. Kalau teman-teman melihat lebih dari dua buah gitu karena kondisi gedungnya pasti di jauh dari karena gedung tersebut mungkin ada sebuah gedung saya itu jumlah Twitternya banyak ya, kiri kanan. Itu karena jauh dari rumah, jadi itu masalah maintenance. Dan yang kedua, saya tidak menggunakan heksagonal, gedung saya tidak menggunakan heksagonal, jadi saya banyak gunakan Twitter ke arah samping, kiri kanan, itu karena tidak menggunakan heksagonal. Jadi untuk ke arah samping, saya pakai pasang Twitter ke arah samping di LMB. Samping kiri, nanti ada yang sebelah kanan, itu saya pasang di Twitter di LMB untuk menarik wajah yang dari arah sebelah kanan. Jadi karena tidak menggunakan heksagonal. Secara umum kalau kita yakin tidak ada masalah ya cukup dua dua Twitter. Nanti saya tampilkan kembali gedung-gedung saya model-model posisi-posisi Twitternya yang ada di LMB ya seperti itu. Jadi tidak ada. Intinya adalah untuk menarik wallet mendekati gedung dan dia bisa menembus menembus LMB. Tapi intinya memang saya lebih fokus ke salah satu sisi aja. Tidak perlu kiri kanan dulu ada yang sama arah kiri kanan, tidak perlu. Cukup saya kasih di sebelah kiri atau sebelah kanan. Ke arah mana pun belokannya ya sama saja menurut saya. Mau sebelah kiri sebelah kanan di LMB terserah. No problem. Kalau posisi di LMB itu tidak ada yang satu yang terlalu apa harus gitu ya, tidak. Demikian. Imam Tirowali.
pemakaian aplikasi untuk kebisingan suara apakah dites di ruang mesin ampli atau di dalam ruang inap. Tadi sudah saya jawab ya. Pasti untuk volume boleh. Kalau kebisingan tetap kita kan kebisingan. Kalau bicara kebisingan, berarti kita mengukurnya di dalam ruang inap. Kalau kebisingan. Tetapi kalau volume boleh langsung di ruang ampli, boleh. Karena di ruang ampli biasanya ada juga dibuat Twitter dipasang kan, di ruang ampli dipasang. Kalau kita mengukur tingkat suara inapnya bagaimana, langsung kita ukur, boleh. Tapi ini bicara tentang volume, bukan tentang kebisingan ya. Saya sudah jelaskan. Pak Abdul Hadi, Pak Teddy pernah bilang walet setiap tahun beradaptasi. Apa yang membedakan adaptasi musim hujan dan musim kemarau? Karena SP sudah tidak respon lagi. Saya bilang gimana ya setiap tahun walet beradaptasi ya Pak Abdul Hadi? Mungkin bisa jelaskan ya kalau walet beradaptasi setiap tahun. Saya mungkin kalau ada tips saya bahwa walet dari hari pertama on perdana sampai di hari pertama setelah usia gedung itu 10 tahun akan tetap ada anakan walet yang beradaptasi. Akan ada, berarti bukan walet yang sama gitu loh. Di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, bulan kelima, bulan keenam, bulan ketujuh sampai di hari pertama di tahun ke-10 akan ada anak kawaliten yang beradaptasi. Berarti ada anak kawaliten yang baru. Bukan itu ya. Itu penjelasannya. Tidak ada yang membedakan alat musim kemarau atau musim hujan, tidak ada yang membedakan. Adaptasi itu kan penyesuaian diri, menyesuaikan diri. Ya kalau musim hujan ya pasti udara lebih lembab, suhu di dalam ruang inap lebih dingin ya. Mungkin dia lebih lembab, mungkin lebih lembab, karena airnya banyak genangan air kali di dalam kan lebih lembab, lebih dingin, seperti itu. Tetapi kalau musim kemarau mungkin dia lebih panas. Kelembabannya mungkin agak turun sedikit seperti itu ya. Kelembabannya mungkin turun sedikit dan sebagainya. Karena kita tidak lagi mengisi kolam. Kolamnya sudah kering, bak-bak juga baskom juga sudah kering karena menguap semua habis. Jadi kelembabannya mungkin berbeda sudah dan suhunya lebih panas. Anak walet yang akan menginap di gedung kita, dia akan menyesuaikan diri. Tubuhnya menyesuaikan diri dengan kondisi suhu dan kelembaban. Menyesuaikan diri dengan tingkat kegelapan atau keremangannya atau gelapnya. Dia akan menyesuaikan diri dengan pola tata ruang yang kita gunakan. Menyesuaikan diri dengan segala sesuatunya. Supaya penyesuaian diri kan itu pengenalan. Pengenalannya gitu. Bagaimana dia bisa mengenali gedung tersebut. Ketika dia menjadikan gedung tersebut sebagai tempat huniannya, dia mengenali. Oleh karenanya akan berbeda kecepatan walet masuk. Walet penghuni itu macam peluru kalau masuk. Macam peluru. Dia tidak nabrak-nabrak, bahkan tidak bertabrakan dengan temannya pun tidak bertabrakan. Dengan kecepatan tinggi. Gitu. Wah, langsung seset. Seset juga banyak. Padahal banyak ini banyak sekali kenal. Tapi kalau balet baru, dia tidak mungkin kecepatan tinggi, dia pasti pelan-pelan. Karena dia belum mengenal gedungnya. Jadi bisa adaptasi itu sendiri. Bisa terlalu bingung dengan arti adaptasi itu, tidak usah terlalu bingung, itu hanya penyesuaian diri sama seperti kita. Kalau anak-anak kita kan masuk dari pintu depan, laju dia lari, nabrak. Begitu anak tetangga yang masuk dalam rumah kita lari juga nabrak kursi, pot kembang jatuh pecah. Karena dia tidak mengenal kondisi kondisi perkakas di mana kan, dia tidak tahu. Ada tetangga ikut-ikutan sama anak kita ikut lari nabrak, ngamuk istri karena pot kembang tadi pecah ditabrak oleh anak tetangga. Seperti itu ya. Saya cuma ambil sarangnya aja kan setelah naik terbang. Silakan dia buat. Kalau dia pindah lari ya itu ya resiko. Tetap nanti ada yang menggantikan dia kan. Kalau saya simpel aja gitu ya. Begitu Pak sini ya. Kita malam hari ini sudah hampir 1 jam. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa memberi kebaikan dan pencerahan buat teman-teman semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, kekurangan dan menyinggung teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Teddy Archie dari SWAT Channel. Salam sukses produktif dan salam support buat semua.